Saya hormati narasumber yang tidak sempat hadir, masih ada di luar, Pak Samsul Rizal sementara zooming, dan juga Pak Nasruddin Karim sementara dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Moderator, Pak Suwardi. Banyak sekali jabatan dapat di mana-mana saya di mana saya sebut ya. Yang saya hormati perwakilan dari Asita, dari PHRI, dari GIPI, HPI, terus dari ada komunitas halal tourism community. Pak Prof sebagai pembina di sana sama dengan Pak. Terus dari kalangan akademisi ada dari UI mungkin, UIN, targetnya kami ada juga UNM, IAIN, dan para peserta FPD yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan tentu saja yang pimpin pelaksanaan kegiatan ini, Bapak Ibu Haryani. Ada juga Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pak Fikri, ada Ibu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir dalam kegiatan FGD Wisata Halal yang bertema pemberdayaan UMKM dan pendampingan pengusaha pariwisata berbasis produk halal. Sebenarnya Pak Kadis yang membuka acara, tapi ternyata rencana beliau yang ingin balik semalam dari Luwu ada kendala sedikit, mungkin dia ditahan oleh pemerintah Luwu. Hadirin sekalian, mari Pak. Kegiatan FGD Wisata Halal ini adalah rangkaian dari kegiatan wisata halal. Pemain-pemain yang ada di bisnis online, jual beli makanan minuman khususnya menjembatani produk UMKM, berapa banyak di Makassar? Ya. Sebagian besar kita menjualnya lewat apa? Mohon maaf ini tanpa bermaksud menggugat Menteri Pendidikan ini di sana. Ya, kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan. Bukan sekedar konten yang kita develop, ya Ibu dan Bapak. So, pertanyaan besar terbaik yang kita buka sekarang ini adalah welcome to the virtual world. Ya, Ibu dan Bapak. Next. Cuman saya sendiri juga selalu mengingatkan saudara-saudara saya, hati-hati main virtual. Saya tidak tahu karena ini penelitiannya orang, saya tidak lakukan penelitian, Pak. Teman-teman kita di beberapa negara, termasuk Jepang yang paling masif, itu dimulai dari virtual, dari digital. Kebetulan yang masih merokok, tadinya merokok konvensional menjadi rokok elektrik digital. Tadinya apa, semua digital. Lama-lama akhirnya pada saat mau menikah, nikahnya cari toy yang digital juga. Hati-hati. Jadi jangan sampai mindset kita lebih senang dengan digital daripada itu. Tapi kita yakin bahwa kita makhluk universe. Ya. Di new business kita, ya Ibu dan Bapak, ini 3 hal yang saya mau ingatkan yang di atas. Untuk destinasi itu disebut newer. Yang harus yang memiliki potensi paling besar berkembang itu di newer itu N-nya natural, pasti alam. Ya. E-nya itu eco, berbasis ekologi. Walaupun dalam prakteknya kita di Sulawesi Selatan ini praktis tidak ada ekowisata, yang ada adalah eco-friendly wisata. Ya. Ramah ekologi. Yang ketiga, W-nya itu wellness. Ini Pak Bambang dan teman-teman lain kita berharap juga teman-teman ini bermain pada wisata kesehatan. Ya, saraba-saraba kita itu harus diangkat, tapi dengan konsumsi yang baik. Jangan begitu datang kita duduk terus sarabanya langsung ditawarin mau susu, mau apa, mau telur, mau apa. Nah, kita punya yoga, kita punya apa. Ini peluang yang bagus Ibu dan Bapak. Ya, kita ini terkadang jual produk, tidak menjual. Ya, kalau dalam istilah tourism itu eksotisme. Ya, kita tidak menjual itu. Padahal misalnya gini, yang dijual apa? Serut jahe kunyit. Kita menjualnya, oke, mau minum sari jahe. Kita tidak menjual apa efek dari itu. Ya, ini kalahnya kita. Jadi, ya mungkin suatu saat nanti ya Pak Bambang, teman-teman yang lain ini, Pak Jokowi, kita sharing untuk masuk
bagaimana sih membuat produk itu menjadi produk yang relatif dibutuhkan oleh pasar. Kemudian dari sisi market, Ibu dan Bapak, yang paling kanan warna hijau, rupanya selama ini kita menjadi bagian yang rata. Berbicara pariwisata, otak kita wisatawan mancanegara. Ternyata 2 tahun kita dikurung, wisatawan really domestik yang berputar di Makassar dan sekitarnya yang memitigasi kita. Artinya apa? Ini menjadi pasar utama dan mereka ini akan menjadi pelengkap. Artinya kalau kita bisa bertahan break-even dalam istilah orang ekonomi pada konteks lokal, berarti kalau ada wisatawan yang masuk dari luar Sulsel saja itu sudah menguntungkan. Nanti kita ukur lagi nanti nih. HPI kebetulan juga ada di sini. Next. Sedikit lagi waktunya. Ya, apa yang berubah Ibu dan Bapak? Saya tidak. Next. Ya, saya tidak perlu paparkan banyak-banyak, tapi Ibu dan Bapak, fakta-fakta statistik menunjukkan bahwa pengguna internet, perilaku pengguna internet, ya, dan sosial media yang lain itu bertumbuh sangat signifikan setiap tahun. Kalau usaha Ibu dan Bapak ingin masuk menjadi bagian itu, maka yang perlu dilakukan pertama adalah masuk ke dalam bagian konstruksi pasar itu. Ya, jadi kalau user kita sudah banyak mencarinya lewat internet, lebih banyak di sana, kemudian kita jualnya konvensional, maka pasti tidak akan bertahan. Walaupun dengan konteks daya tarik tertentu boleh jadi, misalnya semodern-modern yang saya dalam kehidupan saya sekarang, begitu lewat masih ada penjual obat kampung yang dulu, yang dekat, yang jauh silakan mendekat, yang mendekat silakan merap, ada ular mau keluar, itu saya tetap akan singgah untuk melihat, mungkin memorize. Tapi itu adalah bagian pengecualian yang sangat sedikit Ibu dan Bapak. Ya, so siapkan untuk masuk ke konteks digital. Next, ini angka-angka statistiknya saya kira tidak perlu dipaparkan, terus saja supaya lebih banyak diskusi nanti. Apalagi Pak Nas sudah tiba ini, sudah hampir kita baca doain. Next. Sengaja terakhir Pak Nas supaya doa makan langsung beliau yang pandu ini kita kan. Next. Ya, penggunanya. Ya, stop. Pergeseran digitalnya seperti ini Ibu dan Bapak sekalian. Dari tahun ke tahun meningkat, ini penting untuk kita lihat. Ya, transaksi yang bergerak itu kurang lebih dari konvensional ke digital itu sangat masif dalam beberapa tahun. Termasuk pada era pandemi. Ya, bahkan di pandemi makin meningkat. Next, apa akar masalah kita sesungguhnya? Next, ya. Kalau kita lihat, ya Ibu dan Bapak, karakter usaha kita ini ada 2. Ya, jadi ada seller dan reseller sesungguhnya, ya, dan ada yang makers di production. Ada Ibu dan Bapak yang fokusnya untuk mengembangkan produk, membuat produknya. Ada juga yang hanya menjadi reseller. Ada keluarga, teman dan lain yang buat, kemudian masuk ke Ibu, kemudian masuk ke dalam Ibu dan Bapak lah sebagai pengusaha itu, kemudian yang membranding produk itu menjadi jualan Ibu dan Bapak. Saya tidak tahu kalau masuk juga ke kosmetik yang bisa masuk jadi Crazy Rich juga di Makassar ini. Next, ya. Bagaimana dalam konstruksi Islamic Marketing Mix? Ibu dan Bapak banyak sekali literatur yang Ibu Bapak bisa searching sesungguhnya, tapi pendekatannya tetap pada baik marketing mix pada pola 7P, ya, maupun di promotion mix pada pola 4. Tapi inti utama dari seluruh literatur itu adalah konteks yang pertama adalah harus halalan thayyiban. Ya, nanti bagaimana konstruksinya nanti di wilayahnya Pak Nusrat. Yang kedua, ini harus clarity. Jadi tidak boleh pakai modelnya Kodak gitu. Dunia TSA ini warna aslinya gitu. Ya. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dasar di sana. Ini saya akan jumping, ya, Ibu dan Bapak, saya akan masuk ke konteks yang lebih detail yang ini. Nah, ini di outlet marketing juga yang perlu kita ketahui, banyak sekali yang kita sudah buat sesungguhnya, tetapi belum memberikan efek seperti itu. Misalnya kita masing-masing sudah punya web advertising, kemudian di SEO ini search engine yang muncul itu termasuk SEM-nya, ya, itu terkadang kita di bawah. Jadi begitu saya suatu produk, listing kita itu nomor sekian. Ya, nah ini strateginya juga ada bagaimana untuk memunculkan listing nama dan produk Ibu dan Bapak dalam konteks search engine ini menjadi satu kesatuan. Selain penggunaan sosial media, ya, kemudian di content marketing juga, ya, bagaimana kita mendevelop ini
harus menjadi fokus kita. Next, dikit lagi Bapak Ibu mohon. Nah, kalau kita berbicara tentang digital marketing ini yang biasanya banyak kita ketinggalan ini. Yang pertama, ya, kita harus tahu dulu konten Anda. Mohon maaf, dari bisnis apa? Atau Ibu? Oh, di PHRI. Anda yang main di UMKM, Tabet? Ya, bisnis apa? Launti. Ya. Pertama contoh saja ini. Ini sudah mau jualan dia di Launti. Nah, harus pahami dulu yang pertama produk Anda. Karena sekarang sama dengan pariwisata, makanya saya sampaikan kalau bicara pariwisata sekarang, kita tidak model lagi, tidak zaman lagi kita bicara daya tarik, udah jauh itu. Yang harus kita munculkan daya pikat. Ya, mohon maaf ini biasanya kan identitasnya perempuan ini. Kita berbicara seorang wanita dalam bahasa laki-laki. Kira-kira apa yang kita bahas, Pak? Kalau kita berbicara keindahan karunia Allah itu pada seorang perempuan, apa yang biasanya kita bahas? Jawab saja Pak, jangan. Ya, oke, jawab saja. Biasanya kita berdiskusi entitas tentang rambutnya, kalau tidak berhijab ya, matanya, macam-macam di situ kan. Coba kalau kita lihat, ya, bukan pada totalitasnya. Sama dengan pariwisata, Pantai Losari 24 jam ada di sini, Pak. Kalau kita bicara daya tarik, kita bicara Pantai Losari, tapi orang marketing tidak bicara lagi tentang daya tarik, dia bicara daya pikat. Pantai Losari indah jam berapa, Pak? Pagi. Menjelang sunset. Maka yang kita jual kalau kita bicara Pantai Losari, sunsetnya dong, jangan Losarinya. Kurang lebih begitu. Kalau mau mengangkat Launti, apa peranannya Unti dalam kehidupan kita? Apa konten Unti dan apa yang berbeda dari produk Anda dari dibanding yang lain? Karena sekarang kita tidak sekedar mencari makan untuk mengisi perut, ya. Sekarang ini dalam konteks lifestyle ada identity yang akan diangkat. Itulah banyak orang mengambil ambasador dan lain-lain. Saya tidak, karena ini adalah fokus grup discussion, cuman aware saja Ibu dan Bapak bahwa pikirkan dalam konten itu apa yang unik dari produk Anda yang tentu saja diferensiasi bagi produk yang lain. Dan yang kedua, kenapa orang wajib mencari produk Anda? Itulah titik yang harus kita jual. Sehingga setiap orang berdoa, ya Allah, jangan cabut nyawa saya sebelum saya mencoba Launti. Ya, kan seperti coba Ibu dan Bapak. Ini mohon maaf, ini karena masuk sekarang dalam ranah urusan yang berwajib. Tapi kita cukup aware saja di sana. Bagaimana mungkin orang tidak bisa menggunakan lagi logika sehatnya untuk menduplikasi uangnya lebih banyak dengan cara yang sederhana, berinvestasi misalnya binomo dan lain-lain. Logik suku bunga lebih tinggi daripada apa yang terjadi di bank yang jelas. Tetapi syahwat kita yang menggoda kita, kalau di sana lebih cepat kaya dan seterusnya. Dalam marketing ini harus digunakan dong. Ya, positifnya ya. Jadi provokatifnya ke sana sehingga oke, apa yang ada di produk Anda dan itu yang dieksplor. Berikutnya medianya baru kita lihat sesungguhnya siapa pasarnya. Karena banyak juga pasarnya lokal tetapi dia melakukan interlokal promosinya. Ya. Saya tidak mau membuat pantun yang jalan-jalan ke Mandalika. Ya, saya tidak mau, saya tidak akan lanjutkan itu. Tapi intinya kurang lebih seperti itulah Ibu dan Bapak sekalian ya. Pahami produk, pahami karakter pasar, maka insya Allah kalau di Kaizen seni berperang, bahwa kalau Anda kenal produk, kenal pasar, maka paling tidak 66% kemenangan Anda. Ya, kurang lebih begitulah. Next. Di bagian terakhir. Ini next gampang, ini bagaimana membuat storytelling. Ada hal yang saya tidak tahu di versi yang baru atau yang sebelumnya ini, tapi ada hal yang ingin saya sampaikan Ibu dan Bapak, bahwa kalau kita berbicara pun juga apa yang terjadi menjadi bagian pengembangan yang ada di UMKM kita ini akan berpaling terpulang kepada kebijakan yang dibuat. Yang pertama, ini kan selalu juga di pariwisata Makassar, di Sulsel selalu sampaikan, sesungguhnya bagi pemerintah pariwisata di Sulsel itu prioritas keberapa sih? Andalan ekonomi nomor 1, tapi pemerintah sendiri itu tidak menjadikan pariwisata sebagai prioritas. Tapi baru jumpa hari ini Pak Duta Halal. Sebenarnya kita punya Duta Halal Pak ini ya, Pak Joko Budi ini GM-nya. Iya, jadi awal-awal dulu itu belum rame, Pak Joko Budi sudah menjadi Duta Halal dan sempat mewakili Sulawesi Selatan ke pusat ya.
Iya itu Kita alhamdulillah. wisata juga dulu Pak. Iya betul. Di sini ada banyak lah ya kalau saya sebut-sebut habis ya waktu. Jadi hari ini kita tetap jalan ya. Di atas ada slide, saya nggak lihat sih slide-nya, tapi saya lihat di sini juga. Tema kita hari ini adalah terkait dengan apa yang disebut dengan peran pengusaha. Ya, jadi katakanlah kita ini semua pengusaha ya. Bagaimana sehingga akselerasi ini sertifikat halal bisa cepat gitu ya. Apa yang kita mesti lakukan? Jadi perlu action sekarang ya. Jadi tadi pemateri pertama saya kira come to the point gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan. Tapi saya karena dibebani juga pantun, saya juga mesti berpantun ini kayak gini. Tapi saya baca dulu ya. Ya, saya tadi mau minta Pak Hardi sudah habis stoknya. Jadi bunyinya begini, saya juga baru buat ini. Jalan-jalan ke Pantai Losari. Banyak pisah dan pisang berjejer. Kan ada pisah. Ya, ada pisang berjejer. Pastikan pisah dan pisangnya yang halal agar berkah hidup kita. Amin. Jadi saya kira itu hari ini kita di samping bertemu tentu nanti ada luaran-luaran dari FGD. Ya silakan yang kedua, jadi halal itu baik, ya halal itu baik. Apa maknanya di sini? Ini perlu kita buatkan ikon jargon ini Pak ke kita semua. Tanamkan mindset bahwa siapa saja di antara kita ini bahwa halal itu baik. Kalau baik tentu kita akan akrab kan begitu. Iya. Jadi singkat Pak, ini perlu sekali. Jadi kita ini dari mindset ini bisa melahirkan disebut dengan awareness. Ya, awareness kesadaran, dan dari kesadaran lah ini kita akan menuju yang disebut dengan akselerasi. Ya. Tadi sempat Pak pemateri Pak Samsul Rijal, Dr. Samsul Rijal menyebut kecepatan cahaya. Ya kan begitu Pak. Walaupun Pak Samsul Rijal tidak bergelut di situ, ya tidak tahu berapa kecepatan cahaya kan Pak. Ya kecepatan saya itu 3 kali 10 pangkat 8. Jadi 8 nolnya Pak, berapa itu? Ya, jadi luar biasa itu. Tapi Nabi Sulaiman bisa lebih daripada itu Pak. Ya, coba dilihat di Al-Quran itu ada di surah Nahl itu Nabi Sulaiman dia bisa memindahkan dalam sekejap mata. Ya, singgasananya Ratu Balkis. Coba lihat ya. Dan Ratu Balkis waktu itu malu karena berjalan, dia pikir ini air, ternyata itu adalah hamparan kaca. Jadi dulu di Nabi Sulaiman sudah canggih Pak teknologi. Jadi betul-betul kayaknya kita kembali ke primitif ini Pak ya. Kalau kita membandingkan di zaman Nabi Sulaiman itu luar biasa Pak. Seorang nabi yang kaya raya tetapi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin juga begitu Pak. Kita kaya, kemudian bahagia, kemudian apa lu mau gue ada. Nah, itu luar biasa itu. Apa lu mau gue ada. Jadi ya, Palu gada Pak. Ya, betul. Ya. Jadi ini ya, jadi tanamkan hal ini Pak. Baik. Kemudian berikutnya ini konteks saya Pak. Silakan di konteks, di subscribe, kemudian di screenshot. Nanti barangkali kalau bisa materinya dibagi Pak Bu ya, dibagi semua supaya tahu. Jadi kita bisa pelajari begitu ya. Jadi bisa juga baca tulisan-tulisan saya Pak di sini di Dr. Halal. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ketik saya Dr. Halal, pasti nyerempet ke situ. Jadi walaupun ini masih amatiran ini, WordPress ini ya. Iya begitu. Jadi alhamdulillah ada banyak tulisan di situ, kita bisa diskusikan. Ya. Selanjutnya, ini masalah halal industri. Saya ingin menyatakan pada Bapak Ibu yang kami muliakan bahwa ketika kita bicara tentang apa yang disebut dengan fashion, tourism, ya, kemudian hospital, kemudian toiletries, apa saja, semua itu masuk dalam disebut dengan industri, ya. Dan kita ingin bahwa industri ini berbasis halal, ya, agar supaya apa? Kita ingin bahwa produk-produk itu betul-betul masuk ke tubuh kita dengan baik, gitu ya. Karena tentu ada kaitan dengan apa yang disebut dengan perintah, ya, perintah agama dan perintah kebaikan pada kita semua. Ya, kemudian kita lihat di sini misalnya produk itu misalnya bagaimana halal tourism produk itu, ya. Ya, tentu kita akan bicara sebentar nanti terkait dengan kuliner. Bagaimana kuliner itu berbasis halal sehingga UMKM kita bangkit. Ya, ini walaupun tidak banyak yang hadir pada kesempatan ini,
UMKM ini jumlahnya 62 atau 64 juta Pak di Indonesia, luar biasa banyak Pak. Ya, dan dia survive di ketika krisis tahun 98. Ya, jadi ini mestinya memang pemerintah berpihak pada UMKM. Ya, karena di situ basis basis dari masyarakat begitu ya. Ya. Kemudian why halal tourism? Ya, ini perlu sekali Pak. Ya, jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang halal tourism, ya maka wisata halal ini dapat memainkan peran penting. Pertama, melestarikan warisan lokal. Ya, jadi local wisdom. Ini perlu sekali Pak. Kemudian apa? Dengan warisan lokal itu kita kembangkan. Karena kita ini berbeda dengan luar negeri. Bayangkan itu kalau ini saya tidak menyinggung tentang Mandalika kemarin ya, yang ternyata sudah diklarifikasi oleh BMG BMKG ya, bahwa ternyata memang itu hujan sudah mau berhenti, gitu ya. Jadi ya, tapi saya kira wisata lokal ini perlu dikembangkan. Yang penting tidak berbau pada pendangkalan akidah, gitu ya. Ya, jadi banyak. Saya kira di daerah kita saja ini luar biasa ya. Sebutlah misalnya ada Kajang misalnya di Bulukumba ya kan gitu, itu kan unik itu ya, unik sekali ya, dan banyak daerah unik di sekitar kita ya. Ya di sini saja berjejer 4 orang ini unik-unik juga orangnya ya kan, begitu. Jadi demikian. Kemudian membangun aset pariwisata yang ada ya, kemudian itu tetapi bukan sekedar membangun ya, mendorong motif inovasi. Ini inovasi akan berkembang jika halal tourism ini berkontribusi. Ya, misalnya pengembangan kreativitas, ya, kemudian penyajian sistem dan pangan lokal, pengembangan komunitas, pelestarian budaya. Jadi ini manfaatnya Pak. Jadi saya kira ini penanaman mindset ini perlu dimasyarakatkan ke kita semua, tentu kepada para pelaku juga. Kemudian ketika kita lihat ini berikutnya, start from lokal become global. Ya, maka kita lihat produk-produk kita sangat luar biasa Pak. Tempe, pecel, gado-gado, ya itu tidak ada di luar negeri Pak. Istilahnya produk dari kita. Tapi coba kita bayangkan Pak, ternyata tempe sudah diklaim oleh Jepang kalau nggak salah sebagai punya paten gitu ya. Dan paten itu Pak 50 tahun lebih itu bisa ya lamanya gitu kan. Ya kenapa begitu? Tapi kan sebenarnya kalau kita pikir biar kok paten ya, itu tidak bisa dibohongi ya. Sama dengan misalnya apalagi batik Pak ya, itu batik kan diklaim oleh Malaysia kan, begitu. Jadi tidak bisa ya, rendang dari Padang ya, itu kan semua nggak bisa, memang sudah gitu. Tapi kita memang kalah dalam organizing ya, kalah dalam itu. Jadi pengembangan wisata halal ke depan ini berbasis kuliner halal mempercepat pengembangan ekonomi lokal. Jadi sebenarnya kita ingin berusaha ini supaya kita sejahtera semua. Ya, kalau kita tidak sejahtera ngapain gitu kan? Ya, pada dong ya mengembangkan jadi. Nah, kemudian berikutnya think globally, act locally. Ya, ada di atas ya. Ya, diikuti saja apa yang saya bilang nanti muncul. Jadi percepatan pemulihan ekonomi lokal itu dari situ Pak. Jadi kita ini mesti berpikir luas gitu ya. Jangan pakai kacamata kuda. Ya kadang-kadang kita kan begitu Pak. Kuda itu kan pakai kacamata coba. Jadi jangan lihat yang keren itu cuma manusia. Kuda juga ada kacamatanya Pak. Tapi kacamatanya tuh begini Pak. Tidak bisa ngelirik. Ya seperti Pak Samsul Rijal suka ngelirik misalnya, atau Pak Nasrullah suka ngelirik. Kuda tidak bisa melirik Pak. Dia cuma lihat depan sehingga dia jalan fokus ke depan. Ya. Jadi tentu kita sebagai pelaku pariwisata jangan sampai pakai kacamata kuda. Ya kita mesti bisa melihat lingkungan sekitar kita ya untuk mempercepat itu. Jadi berpikir global dan tentu action di lokal gitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya setelah itu kita masuk dulu kepada tentang halal ya. Tadi ada titipan pertanyaan Pak Dr. Samsul Rijal tadi ya. Nanti kita jawab terkait dengan bagaimana sih ini gonjang-ganjing tentang label halal ya. Ya kan gitu kan? Ya, nanti kita jawab insya Allah. Nah, coba kita lihat terkait dengan kriteria produk. Ada halal, ada thayyib ya. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar ya, bahwa ini adalah arahan atau petunjuk dari Tuhan semesta alam ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa
halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kalau kita lakukan sesuatu, melaksanakan perintah Allah dengan memakan makanan halal misalnya, itu kita beramal, Pak. Beramal artinya kita dapat pahala. Ya, sebaliknya kalau tidak, lawannya halal itu artinya haram, tidak dibolehkan. Maknanya apa? Berarti maknanya adalah kita melanggar aturan Allah dan ujungnya berdosa begitu. Jadi kalau kita makan haram itu berdosa, gitu kan? Nah, sekarang kalau produk, bagaimana quality assurance-nya? Assurance artinya jaminan kualitasnya. Tentu bukan saja halal tapi thayyib. Ya, thayyib. Thayyib itu artinya dalam hal ini adalah baik, aman, ya, untuk dikonsumsi, bersih, menyehatkan, bermutu. Ya, itu maknanya thayyib, ya. Nah, tentu kita lihat kalau produk itu halal tapi tidak thayyib, expire, kadaluarsa, jangan dimakan juga. Karena itu bisa memudaratkan kita, ya. Tetapi kalau dia juga thayyib tapi tidak halal, ya tidak bisa juga. Jadi ini seperti satu mata uang dengan dua sisi. Ya, dua sisi dalam satu mata uang, ya. Nah, perintah ini silakan berikutnya dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Tidak apa-apa saya bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maknanya ini sangat global, Pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini tidak memerintahkan kepada orang muslim saja. Hai orang muslim makan yang halal, tidak, tapi manusia, Pak. Semua manusia. Tidak lihat dia agama apa, keyakinannya, rasnya apa, sukunya apa, tidak. Tapi manusia. Apa perintahnya? Konten dari hai manusia ini Allah Subhanahu wa taala, makanlah, kulu mimma fil ardi. Makan apa-apa dari bumi. Artinya apa? Makanan kita dari bumi, Pak, bukan tempat lain. Maknanya kita kalau menikmati, meninggal, ya kembali ke bumi, ya. Jadi kita disuruh makan produk dari bumi, tapi dengan syarat ketentuan berlaku. SKB, apa itu? Halalan thayyiban. Nah, kita sudah jelaskan tadi itu. Apa itu halal, apa itu thayyib, ya. Demikian. Kemudian selanjutnya, tentu bagi kita umat Islam khususnya, ya, halal dan thayyib merupakan manifestasi dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Itu jelas, ya. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Jelas sekali, Pak. Apa yang kita diperintahkan makan itu terkait dengan penghambaan kita, ya. Kalau ada orang membangkang itu berarti dia tidak taat. Kan begitu, ya. Ini terkait dengan keyakinan di orang Islam begitu, ya. Kemudian selanjutnya, ternyata bagi seorang mukmin makan bukanlah sekedar mengganjal perut. Bukan, Pak. Kalau selalu ganjal perut kita bisa puasa. Ya, banyak orang bisa dan tidak meninggal, Pak. Berlama-lama 7 hari, ada orang tidak makan 7 hari tidak mati. Kan begitu. Jadi oleh sebab itu konsekuensinya adalah kita mesti makan yang halal. Sebab kalau orang mukmin atau orang muslim makan yang haram, maka ganjarannya api neraka. Itu sudah konsekuensi, tentu dari keyakinan, gitu kan begitu, keyakinan orang Islam. Nah, di samping itu, makanan haram menyebabkan ibadah yang kita lakukan dan doa yang kita panjatkan sia-sia. Boleh jadi, Pak, saya sudah lama berdoa, ada sesuatu yang saya doakan, saya bilang, kenapa belum dikabulkan? Mungkin ada dalam tubuh saya ini yang masih keliru, pernah saya makan sesuatu atau apa, ya. Dan kita bisa buktikan, Pak, kita ini kan mungkin punya anak, ya. Kalau anak kita itu membangkang, ya, disuruh baik-baik ini melawan, jangan disalahkan anak, Pak, Ibu. Kita renungkan makan apa yang dia makan. Mungkin dari luar ada makanan, ada uang, katakanlah kita belikan sesuatu, ternyata uang itu abu-abu, tidak jelas, ya. Saya sarankan kalau ada uang, boleh jadi, Pak, dalam kehidupan kita ini kita, ya, ada bukan hak kita, tapi kita menyatakan mengklaim hak kita. Jangan diberikan makanan, Pak. Berikan bensin atau pakaian lain, ya, begitu, ya. Ya, atau buat kamar WC, tidak apa-apa itu. Jangan dimakan, sebab makan ini langsung menjadi darah dan daging. Ya. Sama, maaf, ini bulan Syakban. Kira-kira 10 hari lagi kita masuk Ramadan, ya. Kalau sekarang ini kita bulan kelalaian, namanya orang banyak lalai, ya.
salah kita mungkin lalai atau apa ya, maka kita mesti berhati-hati karena menjelang Ramadan. Nah ini sekaligus kami menyampaikan betapa pentingnya makanan ini, karena doa kita ini tidak akan diijabah oleh Allah. Maka kita minta, ya Allah, ya ampuni dosaku, saya sudah menzalimi diriku, ya hilangkan itu yang haram-haram dalam tubuhku, ya berikan saja aku rezeki yang halal, karena saya tidak tahan yang haram. Ya. Kalau mindset ini sudah tertanam Pak di kita, di pejabat, aman ini Pak, tidak ada lagi itu yang itu. Tapi boro-boro yang begitu Pak. Sekarang ada orang bilang jangankan yang halal, yang haram saja susah, kan begitu. Tapi kita tidak bisa ikut itu Pak, itu terlalu kerdil itu pemikiran itu ya. Jadi ini yang perlu Pak. Jadi oleh sebab itu terkait dengan karakter sesungguhnya. Kalau kita sudah membiasakan makanan yang halal Pak, itu kalau masuk kita makan sesuatu yang mungkin ada subhatnya, ragu-ragu, pasti biasanya kita muntah. Nah ini bagus, ini sudah ada indikator, sudah ada warning. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan furqan. Ya, furqan itu dalam bahasa Arabnya al-haqqu bainal haqq wal batil. Mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Keluar itu Pak. Iya, keluar itu. Saya kenal betul yang namanya Prof. Alimin, tidak apa-apa saya sebut namanya di sini. Beliau ketua Dewan Dakwah Sosial sekarang, yang baru-baru meninggal kakaknya, Prof. Asad Naili, kan gitu. Itu beliau bukan berkata, kalau beliau makan, saya pernah sama-sama, ada pitchin saja sedikit, dia sudah tahu, dan dia tidak mau makan. Ya kan biasa itu bakso kan, atau mie, itu pitchinnya banyak Pak. Ya, dan ini merusak tubuh kita. Memang halal, tapi kurang toyib. Kalau dalam batas, saya ngajar namanya mata kuliah sistem lingkungan industri, itu ada namanya NAB, nilai ambang batas. Kalau masih di bawah sedikit tidak apa-apa, tapi kalau sudah keseringan, itu berbahaya bagi tubuh kita. Ya, jadi kita tidak tahu ini makanan yang kita makan, ya begitu. Jadi berbahaya sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, jaminan halal, ya. Jadi jaminan halal ini kalau sudah tersertifikasi, akan ada namanya implementasi SJH. Implementasi SJH ini sistem jaminan halal. Itu akan berlanjut itu. Selanjutnya apa manfaat sertifikat halal? Ya, tentu banyak sekali yang kita sebut tadi. Tapi untuk pelaku UMKM jelas dia adalah pasar ekspor akan mempersyaratkan sertifikat halal. Jadi saya sarankan untuk UMKM pastikan produknya, kemasannya, labelnya itu betul-betul bersih. Terhindar dari barang kontaminasi haram ya atau non halal. Kemudian pastikan punya PRT, ya sudah punya. Kalau sudah punya PRT, kemudian disertifikat halal. Tapi kalau lingkungan lokal itu tidak ada masalah. Tapi kalau mau masukkan di hipermar atau masuk hipermarket, hipermarket atau mau masukkan di kirim ke luar negeri, pastikan ada halal, halal. Kalau tidak bisa. Ya karena memang luar negeri sudah mempersyaratkan begitu. Ya lanjut, saya kira kita coba sedikit. Sekarang kita masuk di Undang-Undang JPH. Ya Undang-Undang JPH Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Nah ini menarik Pak. Ada 3 pasal yang saya mau sebut supaya kita paham bagaimana itu Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Yang pertama pasal 4. Dikatakan di situ produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi sifatnya mandatori, tidak bisa tidak. Jadi saya ngajak kepada kita semua sebagai pelaku, ya, mesti memang kita ini turun Pak. Seperti restoran kita di Makassar ini, ya kan? Ya hotel-hotel, ya. Kalau hotelnya Pak Joko Budi di Aston kan sudah dapur halal. Tapi mudah-mudahan diperpanjang ya, sudah ya. Ya Hotel Claro, Almadera juga ini. Jadi jangan khawatir ya. Ya Almadera, Dalton, Pesona. Ya kita ingin tambah PowerPoint dan sebagainya. Ya ini perlu nanti Pak. Di sini ada ketua CHT, Celebel Halal Tourism, Pak Haji Muhammad Azhar Ghazali. Ya beliau ini wakil ketua NU Sulsel Pak. Ya dan kedua wakil ketua Ampuri juga ya. Ya, jadi banyak ini beliau ini anunya. Nah, kita pernah sama-sama turun, Pak. Ya, Pasapeda juga. Pernah turun sama-sama. Bagaimana hotel, restoran ini kita selesaikan. Ya, perlu kalau bisa kita kumpul, Pak. Jadi Dinas Pariwisata, apakah Kota Madia, provinsi, panggil semua itu.
Dan meyakinkan kita dulu satu kali dibuatkan langsung apa namanya itu portofolio atau borang, selesai. Jangan terlalu lama. Iya, karena ini sudah wajib, Pak. Ya kan begitu. Jangan dulu urus yang kecil-kecil itu, yang lapak-lapak apa. Itu nanti ada namanya sistem self declare. Jadi nanti itu ada. Ya nanti kita bisa bantu itu para UMKM, itu gratis sekarang itu. Ada 25.000 ini. 25.000 atau 25 juta sertifikat akan keluar gratis. Iya. Nah, nanti bisa konsultasi dengan saya ya, mau ya? Ya. Iya, betul. Terus yang kedua pasal 26, ini menarik. Ya. Ini bagi non-muslim ya. Coba lihat, saya bacakan. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan ya dari mengajukan permohonan sertifikat halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Jadi mudah sekali. Jadi artinya apa? Teman-teman yang non-muslim yang menganggap misalnya tidak apa-apa sebut anjing atau babi yang dimakan itu boleh bagi mereka, silakan Pak, tidak dilarang. Tidak dilarang. Tidak wajib juga sertifikat halal. Bagaimana mungkin kalau maaf barang yang haram begitu di umat Islam mau dihalalkan? Tidak kan? Jadi silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita memproduksi itu wajib yang bersangkutan mencantumkan, bukan memberikan label halal, mencantumkan, bukan juga label haram, bukan. Coba mencantumkan bahwa ini khusus, ya, ini khusus atau tidak halal bagi yang lain, ya, halal bagi kami di sini. Begitu ya, ini. Jadi undang-undang JPH ini sangat bagus Pak, mengakomodasi semua, tidak dilarang, ya. Kan ada dulu itu yang memprotes Pak dari Sumatera Utara. Jadi kalau begitu saya tidak bisa makan babi lagi. Nah makanan saya suka itu enak. Ini karena salah paham. Ternyata bisa Pak, tidak ada masalah. Cuma memang dia mesti mencantumkan itu kalau dia mau menjual. Yang ketiga, pasal 67 ayat undang-undang JPH ya tahun 2014. Apa dikatakan? Kewajiban bersertifikat halal mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak undang-undang JPH diundangkan. Jadi masanya sertifikat halal itu sekarang 5 tahun Pak. Kalau dulu LPPOM cuma 2 tahun. Tahun sekarang kita sertifikat halal, tahun depan sudah siap-siap lagi. Wah, dia capek di tiap untuk mengurus. Sekarang tinggal pengawasan. Baik, saya percepat sedikit ya. Nah, ini perlu sekali Pak. Ini memang perlu mindset ya. Ya, kalau supaya kita ini tahu semua. BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ya, merupakan bagian dari pemerintah memiliki fungsi. Nah, ini dia. Fungsi bimbingan, pengendalian, pemberdayaan dan layanan. Nah sekarang layanan ini untuk halal ini ada namanya si halal, ya, jadi bisa cepat saya kira. Nah, kemudian yang paling utama dalam peran regulasinya ini adalah meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan industri produk halal yang signifikan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jelas sekali Pak, kalau UMKM kita berkembang ini pasti insya Allah semuanya baik. Ya. Apa urgensinya kebutuhan terhadap jaminan produk halal? Pertama, jelas kepastian hukum. Ya, kemudian kenyamanan, keselamatan, keamanan, perlindungan terhadap produk. Terus ada yang paling perlu, added value, nilai tambah. Ya, kemudian daya saing, kompetitif. Ya, kemudian keuntungan timbal balik, serta kerjasama internasional. Ini yang perlu sekali. Ya, selanjutnya, ini masalah jaminan. Urgensi jaminan produk halal global. Tentu halal sudah menjadi gaya hidup. Jadi sekarang kayak menjadi lifestyle Pak. Saya 4 tahun di Malaysia. Saya melihat teman-teman di sana baik yang non muslim, yang China ya, yang India ya, itu sangat respect dengan produk halal ya. Mereka tidak komplain. Karena apa? Kalau halal pasti high quality. Tapi kalau high quality belum tentu halal. Jadi halal ini setingkat di atas gitu. Jadi justru dipastikan kalau produknya halal pasti kualitas bermutu dari produk tersebut ya. Nah, halal supply chain ya, halal supply chain yang intinya adalah dia adalah from farm to table. Jadi yang dimaksud halal itu adalah dari kandang, dari kebun sampai dia meja makan. Kalau misalnya terus ini misalnya value chain-nya halal, tapi begitu disajikan di wadah ternyata ada najis di situ, maka subhat, ya, bahkan cenderung kepada haram. Jadi memang totalitas, ya,
Termasuk uang yang kita pakai ya tentu mesti halal. Ya, nah ini aliran proses sertifikat halal. Ya, aliran prosesnya coba kita perhatikan baik-baik. Ini para pelaku UMKM khususnya, ya, mulai pengusaha mendaftar di BPJPH. Jadi BPJPH itu Pak dibawa ke Menak, Kementerian Agama. Nah, ini perlu saya jelaskan juga terkait pertanyaannya Pak Samsudin tadi waktu ngomong-ngomong, bagaimana ini masalah sertifikat halal. Ya, jadi sertifikat halal ini, label halal ini memang baru dibuat. Walaupun sebenarnya kalau mau konfirmasi, sebenarnya mestinya jangan yang begitu ya, karena tidak bisa dibaca, tidak ada jelas halalnya, tidak tertulis. Bahkan halak itu, ya bukan, ya halaka itu. Ya, jadi sudahlah kita nggak usah begitu. Tapi yang jelas label MUI itu masih berlaku sampai 2026. Ya masih Pak, masih ya masih berlaku. Ya, masih bisa berganti menterinya katanya. Ya, jadi masih bisa ya. Ya itu begitu. Terus yang paling utama sebenarnya masyarakat paham bahwa ini labelnya kita. Ya, cuma ini mungkin memang terjadi apa ya? Ketika kasus Khalid Basalamah juga ya, itu tentang wayang. Nah ini wayang juga yang naik. Jadi saya juga kadang-kadang negara kita ini plus 62 ini negara lucu-lucu ya. Ya terlalu banyak berdebat, banyak sekali orang pintarnya barangkali, aduh. Jadi diskusi banyak. Jadi ini saja coba kita lihat ya. Ya jadi sebenarnya begini, Undang-Undang JPH 33 ini itu 3 komponen Pak, tidak bisa. Kalau satu mojo tidak bisa di sertifikat halal. Yang pertama BPJPH, yang kedua LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, itu di perguruan tinggi. Sekarang masih dipegang oleh surveyor, terus Sukovindo. Ya kan begitu. Terus tetap fatwa halal oleh MUI Pak. Masa Pak Samsul Rijal yang master pendidikan, dokter pendidikan mau sertifikat halal, atau saya, bukan bidang saya. Ulama Pak di situ. Ya. Ya. Jadi ulama itu artinya dalam bahasa Arab sekumpulan orang-orang alim. Kalau orang alim satu, kalau banyak orang alim namanya ulama. Ya kalau yang lain itu telama, ya, ini begitu ya. Jadi coba ini kita pahami insya Allah ya, supaya kita paham. Jadi ini urutannya Pak, mulai pengusaha ke BPJPH, divalidasi, verifikasi, dikonfirmasi, dikirim masa ujinya ke LPH. LPH turun visitasi, mengecek apa betul. Kalau memang di sini akan ada 3 produknya, ada no risk, ada low risk, ada high risk. Jadi ada yang tidak ada. Kalau UMKM itu no risk, tidak ada risikonya. Ya Pak Tommy yang dia pakai itu tidak ada, tidak perlu lab mal, itu cuma checklist saja. Ya, nanti nonton YouTube saya ada itu penjelasan tentang itu. Yang kedua low risk, risiko rendah, tidak berbahaya juga. Kadang-kadang itu kita checklist saja. Oh ini, misalnya begini, saya kasih contoh ya, nggak apa-apa panjang sedikit. Misalnya kita makan apa namanya pisang goreng atau apa Pak itu pisang epe. Pisang epe itu apa kandungannya Pak? Pertama pisang, yang kedua gula merah, yang ketiga durian. Ya katakanlah durian, apalagi kelapa. Ada minyak pakai enggak? Tidak ada. Ya katakanlah begitu. Nah, coba lihat komponennya Pak. Ini sekarang apa namanya pisang. Pisang apa mau mesti disertifikat halal? Tidak perlu. Kan pisang tumbuh kemudian dipanen. Sertifikat waktu Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau sertifikat tidak, itu tidak. Yang kita sertifikat ini adalah yang sudah ada, yang seperti gula merah, mungkin ada campurannya. Tapi kalau dia juga gula merah yang sudah punya sertifikat halal, kita tinggal checklist. Kan gitu, titik kritisnya itu apa ada? Tidak ada. Jadi pisang epe itu low risk, bahkan no risk. Ya. Yang berbahaya itu obat-obatan, itu high risk. Maka banyak sekali komponennya, mesti laboratorium, dan itu mahal. Dan itu berlakunya Pak sampai 2032 untuk obat-obatan itu. Nanti ada di sini anunya. Makanya perlu dibagi supaya kita paham. Ini perlu sekali nih bagi pengusaha. Jadi saya kira penonton. Setelah itu baru BPJPH LPH kirim kembali ke BPJPH. BPJPH kirim kembali ke MUI. Mereka bersidang, diberikan penjelasan. Oh Pak Kiai ini begini. Apakah ini kira-kira masih merembet ada unsur haramnya? Dipelajari lah. Dibukalah hadis barangkali apa, diskusi mereka ya, bukan satu orang. Oh ya tidak ada ini. Oke. Ya, diputuskan ini tidak ada apa namanya? Tidak tersuspek
tidak terduga adanya apa yang disebut dengan haram, maka kembali dikirim ke BPJPH. BPJPH mengeluarkan sertifikat halal dengan logo. Begitu Pak. Cuma memang ini panjang. Saya punya disertasi Pak di Lumpur itu singkat Pak. Kalau untuk UMKM itu tidak lebih dari 1 minggu bisa dilakukan, keluar sertifikatnya. Iya, begitu ya. Itu kalau no risk. Ini kalau high risk tentu panjang. Nah ini pun panjang karena baku lempar-lempar, mulai BPJPH lempar ke LPH, LPH kasih kembali lagi, lempar lagi BPJPH kepada apa itu? Kepada MUI, MUI kembali lagi. Jadi, tapi memang itu begitu barangkali kemestiannya karena area kewenangannya berbeda, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami insya Allah ya. Jadi logo itu produk akhir dari sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Kita sebenarnya Undang-Undang 33 ini luar biasa Pak. Di seluruh dunia cuma Indonesia punya undang-undang halal. Negara lain tidak ada. Malaysia pun sebenarnya masih agensi. Ya, walaupun dikatakan Jatim yang mengeluarkan, tapi itu jadi betul-betul kalau di Malaysia itu bisnis Pak. Iya, bisnis. Kan kita tidak, karena pemerintah menangani. Ya, cuma memang uangnya juga tidak tahu bagaimana. Ya. Oke, nah ini sertifikat halal gratis. Ya, sertifikat gratis. Nanti ini perlu nanti kita sosialisasikannya. Lanjut lagi, ini masalah Indonesia halal mandatory sudah saya kira ya. Yaitu pasal 135 PP nomor 39 2021. Saya perlu menjelaskan nih Pak, karena ini payung hukum ini perlu untuk kita menyebut apa saja produknya yang perlu disertifikat halal, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, genetik, barang gunaan dan sebagainya. Kemudian ada jasa. Nah, ini jasa yang perlu. Apa itu jasanya? Penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Semua itu begitu. Jadi tentu tertentu. Jadi kalau kita bicara hukum mesti tahu gitu. Nah, selanjutnya, ini sudah hampir selesai Pak. Mudah-mudahan ya. Ya. Apa itu penahapan kewajiban bersertifikat halal? Ini yang saya sampaikan tadi. Ya, misalnya untuk produk makanan itu sampai 2024 dituntaskan. Jadi sekarang ini 2022. Jadi ada 2 tahun waktu ini supaya semua UMKM sudah punya hak sertifikat halal. Makanya sebagian gratis Pak. Ini perlu digerakkan sertifikat halal akselerasinya. Dan itu ada di kita Pak. Kalau kita diturut sama-sama nanti mudah-mudahan saya minta Pak Ashar Ghazali ya dan teman-teman yang lain kita semua ini untuk kita turun Pak aktif supaya di Makassar kita dituntas. Ya masa vaksinasi saja bisa tuntas, kita sertifikat halal tidak tuntas. Sudah berapa tahun lagi ini? Iya kan begitu. Ya, ini perlu sekali Pak. Kita dorong ini ya supaya bisa. Kemudian untuk obat-obatan itu sampai 2026. Obat-obatan bebas terbatas itu 2029. Kemudian obat keras itu sampai 2034. Nah, masih lama Pak pentahapannya. Jadi jangan khawatir. Ya kita lanjutkan saja. Jadi kesadaran sertifikat halal membawa pada akselerasi sertifikat halal. Nah ini bagian terakhir yang perlu. Ya, Indonesia sekarang peringkat keempat untuk sektor makanan halal. Sebelumnya peringkat 13. Jadi naik Pak. Ya, tapi apa kita ini lebih banyak sebagai konsumen. Indonesia luar biasa di konsumennya ya. Selanjutnya program langkah akselerasi sertifikat halal melalui skema self declare itu tadi saya katakan. Jadi UMKM itu nanti misalnya begini. Kita punya komunitas Pak. Katakan ini Lego-Lego. Ini saya dapat amanah dari Pak Gubernur ini untuk kawasan halal di Lego-Lego. Jadi kita nanti akan susuk semua ini pengusaha itu kan, ya istilahnya bagaimana mereka sertifikat halal. Jadi kawasan yang tidak halal tidak boleh menjual di situ nanti. Ya, menjual di situ. Jadi kita self declare aja, tidak usah. Jadi kami datang melihat ada auditornya, ya oke. Ya, dan itu sudah pernah kita lakukan di ITB. Teman-teman di ITB lakukan begitu. Jadi itu penjual-jual di dalam kampus, masa pendapatannya berapa saja mesti disertifikat halal. Biayanya berapa? 4 juta. Itu pun setiap 2 tahun. Kasihan, tidak mungkin. Jadi kita lakukan apa? Yang kita lakukan apa adalah bagaimana mereka ini kita pastikan aja. Jadi nanti di tempel itu sudah disertifikat halal oleh Salman ITB. Jadi Salman ITB itu di Bandung itu mereka buat begitu. Dan ini sudah dilakukan begitu. Jadi kita bisa Pak. Jadi ada misalnya koperasi, kita banyak di situ satu komunitas. Kita lakukan self declare itu cepat itu. Ya. Kemudian ada pendampingan PPH. PPH itu proses produk halal. Kemudian LPH.
distribusi, perluasan, integrasi sistem layanan. Nah, itu perlu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami insya Allah ya. Kalau betul ya, dikasih ini semua peserta, pastikan akan ada nomor WA-nya, dikasihkan materinya supaya paham. Nah, untuk sertifikat halal bagi UMK, UMK itu kan usaha mikro kecil Pak ya. Ya, itu ada dua jalur memang, jalur reguler dan non reguler. Kalau reguler itu yang berbayar. Kalau non reguler melalui skema self declare. Ya, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kerjasama, saya kira kita lanjut aja penyelenggarannya, bagaimana sinergi penyelenggaran JPH-nya antara kementerian, lembaga pemeriksa halal dan ulama. Ya, kemudian story, oke, nggak usah lanjut. Ah, ini ada fotonya Pak Wapres, coba lihat ya. Beliau mengatakan kita bercita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia. Ya, kalau saya mau counter ini Pak, kalau saya tidak usah muluk-muluk. Yang paling perlu kalau kita menjual produk ini Pak di Indonesia untuk kita tolong. Ya, yang sekarang justru banjir produk dari luar biasa Pak. Kita memang ini sasaran pasar gitu kan gitu. Iya. Dan luar biasa apa disebut tadi Pak moderator kan berapa Pak tadi? Bukan Pak moderator, Pak KB tadi 2.000 triliun ya. Iya. Jadi dananya besar itu Pak. Itu untuk mamin saja barangkali, makan minuman. Belum yang lainnya. Jadi industri pariwisata ini menjanjikan kita bisa makmur, sukses ya kalau kita bisa menata dan bekerja sama. Ya, selanjutnya sinergi kolaborasi ya. Sinergi kolaborasi yang kuat mengakselerasi pengembangan UMKM industri halal ya. Sekarang perlu. Kemudian setelah itu ini yang paling utama permasalahan. Coba permasalahan. Dicatat baik-baik Pak ini. Ini sebenarnya saya ingin ambil, nanti saya kasih masuk tambahan lagi. Tapi setelah saya renungkan ini ada 8 poin. Coba diperhatikan. Pertama, model ekosistem penguatan pelaku usaha. Ya, ini satu. Yang kedua, bentuk peran stakeholder. Kemudian mekanisme perencanaan. Ya, saya bilang Pak Bambang tadi, kebetulan dia juga tim promosi, jadi bertanggung jawab Pak ini, yang berdosa nanti ini tim promosi Pak, bukan saya ya. Ya, kalau tidak ada kegiatan, kalau saya begini, kita langsung buat paket aja Pak. Ya, kita buat paket, mereka dari mana ke mana, berapa biayanya, berapa hari, misalnya 3 hari, 4 hari di Makassar atau di Sulawesi, udah kita budgetnya berapa, kita endorse dari berbagai tempat, itu Pak. Nah, untuk melengkapi itu nanti kita percepat bagaimana sertifikat halalnya, bagaimana produknya, kulinernya, mesti action begitu Pak. Kalau tidak, kita cerita saja habis. Ya, masalah wisata halal ini. Sampai dikatakan Pak pemateri tadi, ya menciptakan apa namanya banyak. Memang tidak bisa Pak kalau kita mau buat proyek di Indonesia yang cuma satu, susah juga. Karena semua juga mau. Ya, kalau ada tadi apa kita bilang Pak itu desa wisata, ada kelurahan, tidak masuk Tommy kalau dibilang saya kelurahan bukan desa, camat akan atau enggak. Jadi susah Pak ini ya. Jadi ada perencanaan Pak, perencanaan fasilitas sertifikat halal, kemudian dukungan kebijakan pemerintah daerah, dukungan kebijakan pemerintah pusat, kemudian ini ada kawasan industri. Ya, saya dapat 2 amanah sebenarnya Pak, kebetulan di PS ya dengan Pak Asar Ghazali juga, beliau malah ketua bidangnya di situ Pak. Ya, kawasan halal, kawasan kuliner halal di Lego CPI, kemudian Lakang Pak. Ini perlu kita rame-rame nih Lakang ini Pak. Ya, Lakang ini perlu suatu eksotik, tempat yang cukup seksi untuk dikembangkan ya, karena dia unik begitu ya. Di dalam ada apa itu Jepang apa namanya? Bunker Jepang ya. Ada bambu-bambu bisa dibuat banyak sekali sebenarnya ya. Cuma enggak tahu ini perlu ya. Masih Pak Haris kan ya LPN-nya nanti. Kalau nggak salah ya. Jadi ini perlu Pak. Saya angker berapa kali ke situ ya, dan perlu memang dikembangkan. Kemudian terakhir adalah model penyiapan sumber daya halal ya. Ini perlu sekali. Saya kira demikian Pak. Ini ada di berikutnya sertifikat halal pada industri pariwisata halal. Nanti dibaca aja bagaimana itu hotel, bagaimana produknya, misalnya toiletnya, kamar tidurnya, kamar mandi, dapur, ruangan karyawan, ruangan ibadah, bagaimana pelayanannya Pak, pengelolaannya, ini perlu. Termasuk restoran, kemudian spa. Ya, di sini ada spa juga Pak. Bapak pernah coba Pak moderator? Ya, ini perlu ditanya nanti Pak, testimoni tahu bagaimana pengalamannya dalam hal pelayanan dan sebagainya. Kemudian biro perjalanan wisata. Saya sebagai ini.
Kemudian Biro Perjalanan Wisata, Pak, ini banyak pelaku di sini. Bagaimana produknya, paket wisatanya, jasa pramu wisatanya, kemudian pelayanannya, ada SOP, ada pengelolaan. Perlu ini. Ini semua ya. Ya. Kemudian langkah-langkah dalam mengorganisir pariwisata halal. Ini ada 6 sini, ya. Yang saya sudah bacakan sudah muncul ya. Ya, jadi saya kira ini ya Pak, barangkali apa-apa yang kira-kira bisa kita kontribusikan sebelum kita meninggal. Jadi ada kita punya kontribusi amal kebaikan ya. Ya makanya Pak Samsul Rijal ini Pak Satare juga dihidi. Sebab saya tahu beliau cepat meninggal duluan dari saya. Makna ya. Ya, maksudnya itu supaya ini kita mesti bersama-sama ini semua Pak, membentuk tim untuk supaya bisa sukses ini. Karena kalau tidak di akhirat kita nanti ditanya Pak. Iya, begitu. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf, saya minta ampun pada Allah kalau ada yang saya salah kata dalam sesi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Bos, Pak materi yang luar biasa bagusnya, termasuk masalah produk halal. Barangkali untuk membuktikan bahwa ini produk halal sangat penting, kita lihat Pro Pak. Beliau suka mengkonsumsi yang halal, makanya kelihatan lebih muda Pak. Yang kelihatan bercahaya, karena cukup baru Pak. Minta maaf Pak, saya sekarang 60 Pak. 60 Pak, ternyata dari sana, kemudian juga adalah wakil Yayasan Desa Wisata Nusantara Bali Wisnu. Saya ketuanya di sana. Saya sama-sama Pak. Saya tahu kartunya Bapak ini. Bapak ini, saya tahu Bapak ini adalah pelaku halal Pak, pelaku wisata halal. Makanya kita beri kesempatan Pak setengah jam untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Dr. dua-dua nih, Pak Dr. Samsul Rijal dan Pak Masrud, Pak Prof, yang masih tetap gagah dan berani, Pak moderator, Pak Ketua GIPI, ya. Jadi inilah enaknya kalau yang ketiga tidak terlalu banyak dia bahas, karena terutama tadi Pak Prof halal, Pak Dr. halal ini sudah banyak dia bahas mengenai halal dan baik. Saya berdiri, tadi ada yang berdiri dari dulu, sekarang saya duduk, sekarang saya berdiri lagi, ya. Ya Bapak Ibu sekalian, saya masih gagah di atas. Jadi seperti tadi yang diperkenalkan Pak Ketua GIPI, ada beberapa di sini. Yang terakhir ini ada Wakil Ketua Perhimpunan, ada lagi Perhimpunan Pariwisata Halal Indonesia Sulawesi Selatan. Pak Ketuanya Ustaz Usman Jasa, Ujas. Berbicara mengenai halal tentu sebuah kata yang sudah sangat familiar bagi kita. Barangkali tidak ada yang tidak kenal apa itu halal. Bahkan karena familiarnya, ada seseorang yang mau menghalalkan tapi tidak ada nyalinya. Kalau Pak Ketua GIPI, dia mau menghalalkan, ada niatnya dan ada nyalinya. Itu sudah terbukti. Kalau saya baru dalam tataran konsep niat, belum ada nyali. Ya. Kalau kita tarik ke dalam konsep pariwisata halal tourism, pariwisata halal, ini muncul sebuah pro kontra. Karena kalau ada katanya pariwisata halal, ada juga pariwisata haram. Ini yang pro kontra sekarang ini. Makanya ada yang mengatakan pariwisata ramah Muslim, terserah. Itulah 62
kode 62 itu terlalu banyak yang pro kontra. Yang seharusnya kita tidak usah bahas, kita bahas secara serius. Justru yang serius biasa kita tidak bahas. Lanjut. Jadi hari ini kita diamanahkan. Saya mewakili PHRI, mewakili Pak Ketua. Kebetulan Pak Ketua lagi ada sesuatu sehingga dia serahkan sebagai sekretaris melakukan pemberdayaan UMKM dan pendampingan pengusaha pariwisata berbasis produk halal. Ya. Lanjut. Jauh ini. Apalagi kalau Pak Joko Budi sudah tahu apa itu PHRI, karena dia bahagian dari PHRI. Dia wakil ketua PHRI. Lanjut lagi. Lanjut. Ini Pak Prof, dari zaman dulu sampai sekarang Makassar Sulawesi Selatan itu masih tetap bercokol di urutan ke-10, masuk 10 besar, tapi selalu di situ, selalu di urutan ke-10. Apa itu kita bisa naik di urutan ke-5 minimal. Ini sebuah pekerjaan yang harus ada action dari kita semua selaku pelaku pariwisata. Cita-citanya Pak memang harus nomor 10. Saya tidak tahu apakah memang kita senang di nomor 10. Karena kalau 10 itu katanya striker ya. Ini. Jadi saya sangat bahagia semua yang hadir di sini adalah pemikir-pemikir ini. Ada Pak Bur, ya, dosen ini, ada Pak Musik, semua pelaku pariwisata. Apalagi kalau Pak Ketua, Wakil Ketua Umum Mampuri sekarang, ya, sudah paham apa itu halal dan bagaimana menghalalkan. Ya, ini pekerjaan kita ini Pak, tidak main-main ini Pak Prof, ya, Prof halal gimana ini Makassar ini supaya bisa naik di urutan ke-5 ini. Iya. Dari zaman dibukanya ini namanya destinasi halal Indonesia, Makassar sudah ada memang, tapi selalu di urutan ke-10. Kita sudah pernah lakukan dengan Pak Prof. Kita duduk kongko apa yang harus kita lakukan, tapi nyatanya tidak jalan juga sampai sekarang. Lanjut. Padahal ini tadi mengenai pro kontra pariwisata halal itu bukan berarti islamisasi, bukan. Tapi bagaimana memberikan ruang kepada wisatawan muslim untuk menjalankan ibadahnya. Ada pelayanan plus. Ya. Jangan lagi diartikan lain-lain kalau ada dibilang pelayanan plus ya. Ya. Jadi ada tambahan di situ. Ya. Nah, ada klasifikasi kebutuhan wisata muslim. Ya. Ada standarnya. Ada yang harus dipenuhi, ada baik jika dipenuhi, dan sangat bagus jika terpenuhi. Pelayanan makanan dan minum halal ini sudah harus. Dulu kalau kita ke Tanah Toraja, sangat susah sekali kita mendapatkan warung yang ada tertulis halal atau makanan umum yang ada di situ bagi bakar. Ya. Hanya satu yang dekat masjid itu yang saya masih ingat itu kalau kita ke Toraja, ke Makale, ada itu yang Haji Daman, Pak. Iya, dekat masjid itu yang biasa kita di situ makan. Tapi yang lainnya itu sangat susah. Sekarang alhamdulillah termasuk Hotel Pantan itu sudah masuk kategori kitchen halal, Pak. Ya, sudah ada sertifikat dapur halalnya yang di Makale. Juga beberapa warung-warung sudah ada sertifikat halalnya. Fasilitas salat yang baik, ada masjidnya, ada musallanya. Ya. Jadi ini harus ada kalau kita ingin membentuk, menjadikan sebuah destinasi halal untuk ramah muslim. Musallanya bagus, masjidnya bagus. Jangan musallanya hanya 3 orang dibuat di dalam. Baru yang pengunjungnya ada ribuan. Nah, itu kan
membuat juga sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Kalau di tempat lain yang lain gelap-gelap, itu terjadi sesuatu yang kita inginkan kalau berkerumun. Tapi kalau masuk musalah harus saya tahu di tempatnya Pak Mahmud muat berapa, kalau kita masuk semuanya mungkin tidak muat juga. Ya. Tapi belum drama Muslim. Ya. Tempat wudhu yang bersih dan memadai. Ini juga harus apa namanya? Kan biasa juga itu ada musallahnya, tempat wudhunya lagi yang bermasalah. Tidak dipisahkan antara perempuan dengan laki-laki. Ini harus diperhatikan juga. Jadi memang konsep halal ini betul-betul harus diperhatikan bagaimana untuk wisatawan itu merasa senang, tenang, nyaman di dalam beribadah. Baik jika dipenuhi ada airnya untuk fasilitas pelayanan pada saat bulan Ramadan, ya. Misalnya di hotel pada saat bulan Ramadan tidak ada breakfast tapi dikonversi masuk di sahur, gitu. Kan saya pernah rasakan juga itu berpuasa di hotel lain, saya hanya sahur satu biji pisang yang main karena tidak disiapkan sahur. Nah, insya Allah di Makassar disiapkan untuk, apalagi teman-teman dari PHRI diperhatikan ini. Jadi ditanya sahur atau tidak, nah, harus disiapkan sahurnya. Ya ada mungkin ekstra kerjaan kita, tapi itulah pelayanan yang harus kita berikan. Ini sangat bagus ini, tapi ini susah ini. Apalagi dipisah antara pria dan wanita, sama seperti yang dulu di Rinjani, ya, itu mendapat protes yang keras. Bagaimana bisa kita dipisah laki-laki naik? Ada tribun ke Rinjani, dipisah laki-laki dengan perempuan, nah, susah. Tapi kalau pisah ya, saya kira sesuatu yang bagus juga terpenuhi. Lanjut. Hari ini memang kita ditugaskan untuk pemberdayaan UMKM. Jadi pemberdayaan UMKM itu adalah upaya pemerintah, non pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga salah satu di antaranya adalah dunia usaha untuk memberikan sebuah pendampingan agar produk yang dihasilkan oleh UMKM ini bisa berdaya saing. Lanjut. Nah, ini yang baru ini definisi mengenai kriteria UMKM. Kalau dulu itu omset itu hanya 50 miliar yang aturan lama, tapi sekarang sampai 2 miliar. Nah, usaha mikro itu di pemerintah kabupaten kota, kalau kecil provinsi dan menengah itu sudah di nasional. Ini bisa diambil di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Nah, ini saya menulis kira-kira apa yang menjadi kendala yang sering dikeluhkan oleh UMKM. Kebetulan saya juga pernah mendampingi beberapa UMKM dan desa wisata. Dari hasil itu saya coba untuk kira-kira apa yang menjadi keluhan selama ini. Ada 5 yang saya bisa rangkum di situ. Yang pertama, akses modal dan pendanaan. Biasa juga ada UMKM yang punya akses untuk pendanaan, misalnya ke bank, tetapi dalam konsep halal katanya kalau kita pinjam uang di bank itu riba. Nah, ini adalah sebuah persoalan juga nih, Pak Prof. Didengarkan dulu, Prof. Tadi ku dengar, jadi dengar tonton bicara. Ini ada satu persoalan, Prof. Ini akses permodalan oleh UMKM itu ada akses masuk di bank konvensional, tapi pada saatnya dia menganggap bahwa kalau saya pinjam di situ ada riba, berarti sudah menyalahi konsep halal. Karena ini FGD, mungkin ada masukan sebentar gimana lagi kelanjutan agar akses modal dan pendanaan UMKM bisa berlanjut dengan tidak melibatkan ada riba di situ. Mungkin ada dari majelis ulama, mungkin bisa kita saling sharing sebentar gimana konsep ini bisa kita kembangkan kepada UMKM dengan
tidak ada riba di dalamnya. Ya. Saya pernah tawarkan ada hibah dari perusahaan, ya. Ada hibah dari perusahaan, tapi ada CSR-nya. Tapi ini kan pasti ada persoalan-persoalan di situ. Jadi membuatkan ini FGD, saya bilang mudah-mudahan sebentar ada pemikiran kita semua bagaimana kita merangkum persoalan-persoalan yang ada ini, ada jalan keluar yang bisa kita telurkan di acara ini supaya Ibu Aryan tidak sia-sia kita diundang pada siang hari ini. Yang kedua, kualitas SDM yang masih rendah. Ini kalau yang hadir ini kaum kita, saya sudah yakin sudah SDM-nya sudah bagus, ya. Karena sudah saya lihat dari dari kemasan yang sudah ada juga sudah bagus, ya. Tapi sebahagian besar di desa-desa itu masih dalam SDM yang sangat rendah. Ini juga saya baru-baru ke Pangkep, ada beberapa UMKM yang persoalan perizinannya, legalitasnya yang tidak ada. Ini juga persoalan. Biar PGRT-nya belum ada, apalagi sertifikat halalnya, apalagi hakinya. Ya. Jadi ini ada beberapa di daerah ini yang mengenai badan hukum, legalitas dan perizinannya masih susah sekali diurusnya. Padahal kalau kita mau urus, itulah fungsinya mungkin pendampingan. Bagaimana mendampingi teman-teman UMKM di daerah ini agar bisa mengetahui bagaimana pengurusan perizinan. Ya. Mungkin dari teman Buntia mungkin bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain bagaimana agar izin bisa disampaikan kepada teman yang belum ada, yang masih susah, ya, atau belum paham, atau belum memikirkan izin-izinnya. Kurangnya inovasi produk dan pemasaran. Nah ini kan klasik ini. Kalau kita ke daerah banyak sekali keluhannya mengenai bagaimana saya pasarkan ini produkku, Pak. Nah ini susah sekali saya pasarkan. Bagaimana tidak susah? Baru dilihat orang tidak bertanya orang beli. Mulai dari packingnya, mulai dari saya tidak tahu belum kita rasanya. Tapi inilah keluhan-keluhan di daerah yang selalu dia curhat kepada kita bagaimana agar terpasarkan kita punya produk, bagaimana bisa berlanjut ini kalau tidak laku barang, ya. Jadi inilah salah satu yang menjadi keluhan teman-teman di UMKM, salah satunya adalah pemasaran. Kurangnya tenaga pendamping akibat banyak UMKM. Jadi karena keterbatasan masih kurangnya pendamping yang bisa kita ke daerah-daerah untuk memberikan pemahaman, memberikan bantuan kepada UMKM. Ya, lanjut. Ini saya ada solusi. Mudah-mudahan sebentar ada tambahannya dari teman-teman semua dari apa yang menjadi keluhan tadi yang saya rangkum di beberapa daerah. Ada solusi yang mungkin bisa kita tambah di sini dari FGD yang kita lakukan pada siang hari ini. Adanya pendampingan dengan menghadirkan tenaga pendamping yang handal yang mampu menangani dan menyelesaikan masalah yang muncul. Biarpun pendamping itu bukan malaikat, tapi setidaknya dia mampu untuk memberikan pemahaman bantuan kepada teman-teman UMKM. Okay? Kita hadirkan adanya sentra layanan UMKM di tiap daerah sebagai pusat konsultasi dan pendampingan UMKM. Mungkin kabupaten kota ada dibuat mungkin dari dinas koperasi, ada sentra layanan. Jadi semua pelaku-pelaku UMKM bisa hadir di situ, bertanya, konsultasi dan apapun bisa di sentra layanan. Atau kita buat forum yang melibatkan semua elemen yang berkompeten dalam pendampingan UMKM. Ada dari dinas pariwisata, ada dari dinas koperasi, ada dari perbankan, ada dari dunia usaha. Kita forum pendampingan UMKM Kota Makassar misalnya, sehingga teman-teman UMKM ini bisa, kalau ada kesulitannya, forum yang turun. Kalau misalnya